Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas Ayu, kembali lagi dengan saya Kak Ros. Nah, kali ini Kak Ros nggak sendirian nih. Jadi ini memang edisi spesial yang mana Kak Ros saat ini ditemani sama Ibu Ima. Halo Ibu Ima. Halo Kak Ros, halo Assalamualaikum teman-teman kelas Ayu. Nah ya teman-teman, ini Kak Ros sama Ibu Ima mau sharing-sharing ya tentang, jadi kemarin itu saya sempat melihat postingan story suaminya Ibu Ima. Jadi postingan storynya itu kan ada tentang apa ya, jangan ibadah dengan hawa nafsu. Jadi ada cerita yang mana ketika bangun sahur, misal nih seorang istri bangunnya kesiangan ketika sahur. Nah, itu katanya lebih baik mendahulukan menyiapkan sahur daripada sholat tahajud. Nah, bukannya itu ya Bu Im ya, sholat tahajud itu juga baik. Nah, itu kayak gimana tuh penjelasannya? Oh iya ya, saya ingat story suami saya yang pada saat itu. Jadi benar bahwa ibadah itu jangan pakai hawa nafsu. Maksudnya adalah ada nih sebuah kasus ketika kan ini lagi Ramadan ya. Nah harapannya kan juga semua orang tuh bisa memaksimalkan ibadahnya dengan baik. Yang dulunya mungkin tahajudnya bolong-bolong atau belum maksimal, terus ketika Ramadan datang pengennya lebih maksimal, pengennya tahajudnya rutin, nggak bolong, istiqomah. Nah, suatu ketika seorang istri ini bangunnya kesiangan, terlambat bangun dan akhirnya waktu untuk makan sahurnya ini terbatas. Jadi mepet singkat gitu kan. Waktunya udah mau habis. Nah, ketika seorang istri ini bangun kan tadi ya balik ya pengennya kan memaksimalkan ibadah pengennya nggak bolong nih sholat tahajudnya tapi karena bangunnya udah terlambat harusnya lebih jangan sampai nih kita karena pengen istiqomah nggak bolong di sholat tahajudnya terus kita ngejar sholat tahajud lalu kita mengabaikan untuk mempersiapkan makan sahur suami kita atau pasangan kita ya karena balik lagi nih nggak mau bolong tahajudnya nih harus full Ramadan ini harus full terus akhirnya berdampak di keterlambatan makan sahurnya suami nah itu jangan sampai tuh itu namanya kita bisa jadi ibadah kita itu karena hawa nafsu karena sebenarnya setiap apa namanya seorang istri mempersiapkan keperluannya suami itu adalah termasuk kewajiban juga yang utama juga. Nah kalau misalkan yang sholat tahajudnya itu tergolong di ibadah yang sunnah. Nah ketika kita memahami kita tahu ilmunya bahwa yang lebih diutamakan itu adalah yang wajib maka ketika bangun siang saat sahur itu ya lakukan dulu kewajibannya mempersiapkan dulu makan sahurnya suami biar suami makannya juga nggak terburu-buru nggak mepet waktunya kayak gitu nanti ketika kita nih udah mempersiapkan ternyata udah siap nih udah beres kan urusan itu terus kok waktunya masih ada nih nah itu kalian mau kita sebagai perempuan sebagai seorang istri mau sholat sunnah tahajud boleh kalau biasanya dapat 8 atau 10 rakaat ya udah 2 rakaat juga nggak apa-apa atau katakanlah nih beres mempersiapkan urusan suami ternyata waktunya udah habis udah bener-bener mepet buat kita makan sahur juga ya udah teman-teman kita nggak usah memaksakan untuk tahajud karena ketika kita mempersiapkan keperluannya suami itu tadi itu adalah hal yang wajib itu bisa menjadi catatan ibadah juga loh bernilai ibadah juga loh. Nah, jadi ketika kita apa namanya udah nggak bisa tahajud tapi kita masih bisa apa namanya dapat pahala dari itu tadi. Bahkan kita nggak ngerti nih nanti bobotnya itu seperti apa di akhirat kalau kita mempersiapkan urusannya suami dengan baik dengan apa namanya dengan ikhlas dengan wajah yang enggak cemberut terus datanglah ridho suami ketika kita melakukan itu itu masya Allah pahalanya kan kalau disebutkan ya pahalanya udah pahala besar gitu loh kan ridhonya di sini kan ridho ketika suami itu ridho maka Allah juga ridho gitu dibandingkan ketika kita ngeyel ketika kita tetap apa namanya ngebut pengen sholat tahajud biar nggak bolong selama satu bulan Ramadan itu penuh biar nggak bolong kita ngebut sholat tahajud tapi suami kita apa namanya ngebatin
suami kita ngebatinnya dengan alasan ya, misal karena tadi kan waktunya udah mepet ya untuk makan sahurnya, ini gimana ya istriku ya, kok nggak mempersiapkan makan padahal ini waktunya udah mepet banget. Katakanlah misal nih suaminya punya sakit emah, nggak bisa makan yang harus buru-buru, harus ada rentang waktu yang cukup. Nah itu malah belum tentu Allah ridho dengan sholat tahajud kita, karena ada suami kita yang merasa demikian. Nah itulah sebenarnya yang dimaksud dengan ibadah itu jangan pakai hawa nafsu, tapi pakai ilmu, tahu posisinya, yang wajib yang mana, yang prioritas yang mana, yang apa namanya diutamakan yang mana, kondisi urgent tuh seperti apa. Kecuali nih kita bangunnya enggak telat, kita bisa tahajud dulu, terus nanti waktunya mempersiapkan makan ya mempersiapkan makan. Kecuali seperti itu ya nggak apa-apa, sholat tahajud pun juga boleh. Ah, gitu ya Bu Im ya. Jadi memang kadang itu berarti kan kita tuh lebih baik melakukan suka lupa untuk membandingkan mana nih yang prioritas, mana yang keinginan, mana yang memang harusnya dilakukan terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, seperti yang sampaikan Ibu Ima tadi, memang ketika kita ada kondisi yang seperti itu tuh, kayak gini tuh enaknya kalau berilmu tuh kita tahu nih apa yang harus dilakukan, apa yang harus ambil sikap seperti biar nggak salah kaprah. Jadi kalau ada kondisi yang bangun kesiangan seperti tadi, nah baiknya diselesaikan dulu prioritas kewajibannya daripada sunahnya. Nah mungkin nih Bu Im bisa ngasih tips nih untuk teman-teman gimana biar kalau kepingin sholat malam terus sahurnya juga jalan, ada tips-tips nggak dari Ibu Imah biar teman-teman bisa dapat keinginan-keinginannya untuk ibadah di bulan puasa ini. Jadi gini, mungkin share pengalaman ya. Siapa tahu ada kebaikan di dalamnya, teman-teman bisa boleh untuk ikutin. Jadi kalau pasti saya komunikasikan dulu. Saya komunikasikan nih sama suami. Suami pengennya sahurnya apa aja. Kita kan dari malam tuh udah ditanya, nanti sahurnya pakai makan ini gimana? Udah cocok. Nah, oke, nanti sahur makannya ini ya, makanan A ini. Terus kira-kira mau minum apa? Kalau misalkan kadang suami kita tuh ada yang butuh minuman hangat, ada yang kayaknya enggak deh, minum air putih aja cukup gitu kan. Nah, kalau misalkan saya komunikasikan dulu sama suami, apa nih, mau hangat atau enggak? Oh, enggak pakai minum hangat, cuma air putih aja. Berarti kan saya nggak membutuhkan waktu untuk mempersiapkan air hangat itu kan, minuman hangat. Apa sih nama bahasa Jawanya, kayak wedang, wedang ya, nah, kayak gitu. Nah, misal kayak teh hangat atau kopi susu hangat kayak gitu. Nah itu ditanya dulu apa aja yang dibutuhkan. Oh makan A udah nih. Kira-kira mau minum air hangat nggak? Wedang itu nggak deh, kayaknya cuma air putih. Oh berarti waktu saya udah berkurang lagi untuk mempersiapkan, nggak terlalu lama. Terus kira-kira apa? Kebiasaan ya. Udah ngerti kebiasaan, dikomunikasiin kayak suami saya ada kurma, disediain minum, makan, terus kurma kayak gitu. Nah kalau kita udah ngerti apa aja yang harus disiapkan, kita bisa nge-range nih waktunya. Oh kira-kira untuk mempersiapkannya itu butuh berapa lama. Terus ditanya lagi, suami itu pengennya makannya jam berapa. Karena ada beberapa data yang berbeda-beda. Ada tipikal orang yang maunya sahurnya itu di penghujung waktu, udah mau deket sama subuh. Iya nih, bener, kayak biar awet juga gitu. Bener, antara biar awet, biar tetap kenyang, maksudnya awet sampai siang, atau kalau enggak karena mau ngambil keafdolannya, pahalanya lebih baik kan, mengakhirkan sunahnya tuh mengakhirkan. Itu juga bisa. Tapi ada juga nih tipikal yang aku nggak bisa makan cepet-cepet, aku harus makan dulu, nanti setelah makan aku baru sholat sunnah, sholat tahajud misal. Ada juga yang seperti itu. Jadi ya udah, kita ngerti. Ada juga yang ada sakit mah, jadi makannya harus sejak jam 3 misalnya. Itu kan nggak ngerti nih. Nah itu dikomunikasikan, mau sahurnya jam berapa. Ketika udah tahu, oh sahurnya jam sekian, saya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan makannya sekian lama. Nah itu kan kita udah ada. Ya udah, ketika kita udah ngerti polanya itu, kita catat, kita bikin timelinenya, kita bikin waktunya, di arrange waktunya dengan baik. Nah habis itu kita pasang alarm. Pasang alarmnya jangan satu, pasang alarmnya harus banyak, minimal 5 kalau gitu saya ya, bener, kalau saya bikin kayak gini teman-teman,
jam 2.58, jam 3.06, jam 3.03, jam 3.05. Beneran, saya bikin alarm seperti itu. Nah, udah kan? Kalau udah kayak gitu teman-teman udah bisa, itu artinya teman-teman udah bisa nge-range waktu. Oh, ini untuk persiapan suami. Oh, ini untuk ibadah. Nah, kayak gitu. Nah, Masya Allah, ini tips yang sangat apa ya, yang sangat daging banget, yang sangat bermanfaat banget bisa kita terapi. Nah, Ibu Ima ini memang kalau dalam keluarganya itu sangat itu ya teman-teman, sangat apa ya, sangat ahli untuk memanage segala hal. Jadi kalau untuk teman-teman semisal nih apa namanya setelah mendengar audio podcast ini, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, mau seputar pernikahan, seputar ibadah, itu bisa banget nanti chat di nomor apa nomornya Kak Ros aja ya. Nanti semisal Kak Ros tidak bisa menjawab, pasti nanti akan Kak Ros konsultasikan ke Ibu Ima dan ke Ning Ning yang dari Lirboyo. Jadi gitu ya teman-teman, jangan sampai kita salah sikap, jangan sampai kita salah mengambil apa ya sebuah langkah yang mana ibadah itu tidak boleh dengan hawa nafsu. Dan dengan adanya penjelasan Ibu Mata tadi pun, ketika nih semisal kita tidak bisa melakukan sholat tahajud karena kita memprioritaskan itu, juga harus di apa ya, hatinya juga harus dilegowoin ya teman-teman. Jangan sampai ada gerundelan, ada ke apa ya, ada kegelisahan dalam hati, karena biar apa, biar nanti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi berkah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kembali lagi kalau ada pertanyaan bisa langsung jawab aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.